Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di level 7.553 di perdagangan di hari Jumat di akhir pekan lalu, dan IHSG menguat ditopang oleh saham Grup Prayogo Pangestu dan Sinarmas di tengah rilis terbaru rebalancing indeks MSCI. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,58% di level 7.533,38 di akhir perdagangan Jumat. Penguatan IHSG lebih ke arah terbatas setelah secara intraday sempat menguat ke level 7.648,9. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar, sektor energi naik 2,27%, sektor perindustrian menguat 2,2%, dan sektor infrastruktur melaju 0,98%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor teknologi yang turun 2,64%, sektor barang konsumen siklikal melemah 0,42%, dan sektor barang konsumen non-siklikal terkoreksi 0,42%. Adapun mengutip Refinitiv, sejumlah saham Prayogo Pangestu seperti Brand ditutup menguat 9,66% di level Rp7.950 per saham. Saham Cuan ditutup menguat 7,19% di level Rp1.565 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 3,36% di level Rp2.460 per saham. Dan saham PTRO ditutup menguat 9,01% di level Rp3.750 per saham. Keempat saham ini menyumbang 36,95 indeks poin terhadap penguatan IHSG. Namun tiga saham emiten Sinarmas menyumbang indeks poin yang jauh lebih besar. Saham DSSA ditutup naik 20% ke level Rp78.600 per saham, berkontribusi 50,23 indeks poin. Saham SMMA ditutup menguat 10,07% di level Rp16.400 per saham dan menyumbang 11,57 indeks poin. Pergerakan IHSG dibayangi rebalancing indeks Morgan Stanley International atau MSCI yang kembali dilakukan edisi Agustus 2025. Semua perubahan akan dilakukan di penutupan 26 Agustus 2025 dan berlaku efektif 27 Agustus 2025. Rebalancing kali ini dilangsungkan dan berfokus pada MSCI Global Standard Index dan MSCI Small Cap Indexes. Ada dua saham yang masuk menjadi anggota atau konstituen baru MSCI Global Standard Index, saham DSSA dan saham Cuan. Bersama dengan masuknya dua saham tersebut, saham Adaro keluar. Kemudian di deretan MSCI Small Cap Indexes ada 6 saham baru, di mana saham ADRO, PTRO, AADI, KPIG, Ratu, dan saham TAPG. Sementara dua saham harus keluar dari indeks MSCI Small Cap, yaitu saham MBMA dan PNLF. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan di hari Jumat. Indeks Nasdaq mencapai rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut, ditolong oleh kenaikan saham teknologi termasuk Apple, serta optimisme investor terhadap potensi pemangkasan suku bunga. Ketiga indeks utama tercatat membukukan kenaikan yang solid untuk pekan lalu. Kita lihat data selengkapnya. Untuk perdagangan hari Jumat, Dow Jones Industrial Average naik 0,47% ke level 44.175, dan indeks S&P 500 yang menguat ke posisi 6.389, dan indeks Nasdaq Composite naik 0,98% ke posisi 21.450. Sementara itu dari bursa Eropa, pemirsa, saham-saham bursa Eropa mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam 12 pekan pada hari Jumat lalu seiring dengan saham perbankan yang terus mendorong kenaikan indeks acuan. Sementara investor menantikan tanda-tanda kemungkinan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Indeks acuan Stoxx 600 ditutup menguat 0,19% ke level 547,08. Indeks FTSE 100 melemah 0,06% ke level 9.095, dan indeks DAX Jerman melemah 0,12% ke posisi 24.162. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference bersama Bapak Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Selamat pagi, Mas Bima. Ya, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung Mas Bima di Market Buzz kali ini. Semoga sehat selalu Mas Bima. Hari ini menandai 48 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat kemudian IHSG kinerjanya setahun ke belakang, seperti apa highlightnya menurut Anda?
Ya, menurut saya yang perlu menjadi catatan paling utama bahwa di September 2024 kemarin IHSG berhasil mencatatkan level tertinggi sepanjang masa ya di level 7.900 sekian. Tentunya ini capaian yang menjadi catatan cukup baik ya di setahun terakhir ini, terutama dibarengi juga oleh beberapa saham pendukung lainnya tentunya yang mengalami all time high juga ya untuk beberapa saham, sehingga IHSG-nya pun mencapai titik tertinggi. Dan ada cukup banyak memang hal-hal menarik selain daripada penguatan IHSG dan saham-saham yang memang ATH juga. Namun yang berbeda, saham-saham yang menjadi pendukung atau pendongkrak justru adalah saham-saham konglomerasi, atau bisa dibilang ini saham-saham berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang dimana biasanya saham-saham perbankan kita ya Big Four yang selalu mendukung kenaikan IHSG. Namun di September tahun lalu bahwa saham-saham konglomerasi ini ikut andil dalam menciptakan ATH dari IHSG. Oke, beberapa isu ataupun mungkin terkait dengan concern diantaranya adalah drive yang diberikan oleh saham-saham berbasis konglomerat terhadap IHSG. Kemudian juga tidak lupa juga setahun belakangan lah ya ada isu terkait dengan penerapan dari tarif dagang Amerika Serikat terhadap mitra-mitra dagangnya. Nah, ini kalau kita lihat seberapa besar sih ataupun seberapa signifikan kemudian pengaruh dari isu ataupun concern terkait dengan penerapan dari tarif perang dagang antara Amerika Serikat dan juga mitra dagangnya untuk pasar modal di Indonesia, Mas Bima? Ya, tentu saja di awal market kita merespon sangat sensitif sekali ya pada saat pengumuman di hari pertama saja membuat kondisi IHSG kita ya, bahkan saham-saham big caps ya, saham-saham blue chip mengalami koreksi yang paling terdepan gitu. Dan memang seiring waktu itu kembali normal kembali. Artinya yang saya mau ambil poin bahwa memang sentimen global saat ini menjadi sentimen yang paling sensitif ya untuk saat ini, terutama pada saat IHSG mengalami penurunan. Jadi bisa kita cermati data domestik kita ya hampir jarang sekali membuat IHSG kita turun. Nah, jadi kebanyakan di sepanjang paling tidak 8 bulan ini ya di tahun ini, sentimen yang menjadi penurunan IHSG itu justru dari global. Nah, kalau di market kita sendiri bisa kita lihat sentimennya justru banyak yang positif sebenarnya, seperti euforia IPO yang cukup pesat gitu peningkatannya. Lalu dividen ya, beberapa saham termasuk saham-saham yang masuk ke dalam Danantara, dividennya menjadi dividen jumbo gitu. Bahkan itu terjadi juga di saham-saham perbankan kita, itu di atas 5%, bahkan di atas 7% itu dividennya. Dan kita tahu juga ya bahwa untuk saat ini beberapa emiten ya, walaupun memang laporan keuangannya mengalami penurunan di sampai kuartal 2 kemarin, namun saat ini kita bisa lihat harganya rata-rata sudah price in gitu dengan catatan laporan keuangan sampai di kuartal kedua. Jadi saya pikir di tengah sentimen pemberlakuan tarif tetap ada sentimen positif dari market kita. Baik, di tengah penguatan dari IHSG, walaupun memang ada koreksi-koreksi yang terjadi lah ya, ada semacam optimisme bahwa IHSG tahun ini bisa mencapai 8.000. Analisis dari Anda seperti apa? Tentu saja mempertimbangkan berbagai macam kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan berbagai macam isu lainnya begitu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Bima, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.